Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam acara berjamaah salat tarawih. Mudah-mudahan Ramadan kita diberi kekuatan oleh Allah dan mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan, terus amal-amal Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik mahasiswa terus semangat ya. Itu nanti soal jam terbang aja deh. Jadi sekarang pembawa acara termasuk ngimamin, khotbah, ceramah itu semua soal jam terbang. Makanya harus terus dijalani. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak kan punya anak, punya cucu, semua bidang. Mau usaha, mau apa ya, kecuali memang kerja. Kalau kerja kan memang gitu-gitu aja. Tapi kalau yang non kerja, maksudnya yang non formal, kerja non formal gitu, itu semua soal jam terbang. Makanya harus terus digeluti. Saya imam aja itu tadinya deg-degan atau apa, nanti lama-kelamaan di masjid besar atau di ini terus semuanya soal jam terbang. Jadi harus tetap optimis kepada para putra-putri kita di berbagai bidang nanti ya begitu. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas tentang khusyuk dalam sholat. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholat mereka. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Nah, jadi banyak para ulama tidak bisa mengelak bahwa dalam Islam itu ada istilah syariat, ada istilah hakikat. Syariat itu ya puasa, Ramadan itu syariat, Pak. Sholat itu syariat. Yang sampai kepada Allah itu bukan sholatnya, bukan puasa Ramadannya, tapi takwanya. Takwa dari puasa Ramadan, takwa dari sholat, takwa dari sedekah, dari zakat gitu. Soalnya Allah mah ya tidak butuh zakat, tidak butuh puasa kita. Jadi yang sampai kepada Allah itu ya takwanya, keikhlasannya gitu. Ini Rasul juga bilang, Nabi Muhammad SAW juga bilang bahwa itu syariat itu hanya alat saja, tapi yang sampai kepada Allah itu ya takwanya. Makanya harus berimplikasi nanti dari puasa itu. Jangan sampai setelah puasa masih menggunjing, masih ada dengki yang berlebihan. Kalau dengki sedikit-sedikit ya wajar ya, namanya juga manusia. Ada sombong sedikit-sedikit ya, namanya juga manusia. Ya kalau bisa sih hilang. Cuman jangan sampai itu masih dipelihara gitu, sampai dengkinya itu masih ada, sombongnya masih ada, kemalasannya masih ada. Nah, seharusnya harus ditangkap makna dari puasa Ramadan, makna dari sholat itu adalah takwanya, keikhlasannya. Kan ciri khas orang ikhlas itu kan hanif, dia lembut hatinya. Tapi dia tetap mempertahankan harga diri, kalau seandainya diinjak atau dihina ya tetap. Tapi dia kembali kepada kehalusan. Jadi setelah ibu-ibu merasa disenggol atau diutak-atik perasaannya, dihina sama orang, ya tetap dia sakit hati, dia menunjukkan egonya, pertumbuhan egonya tetap ada, tetap berkembang. Saya juga tinggal di tempat baru, ternyata ego tuh ya tumbuh dengan sendirinya di tempat itu. Nanti mungkin saya pindah lagi kemana, ego terbentuk lagi, pindah kemana terbentuk lagi, ya gimana manusia ya begitu. Tapi ternyata ada ciri khas ketakwaan. Jadi ciri khas ketakwaan itu segera kembali kepada kehalusan hati. Jadi segera kembali kepada kehalusan hati. Beda orang bertakwa. Saya juga mungkin, ya kita semua ingin bertakwa. Kalau beriman, insya Allah semua kita udah beriman ya Pak ya. Nah tapi untuk takwa itu perlu pencapaian tertentu. Nah takwa yang sesungguhnya itu dia segera kembali kepada kehalusan hati. Yang paling kentara itu dia sakit hati, tapi dia mudah akrab lagi. Terus dia sempat galau misalkan ya, dengan keadaan hidupnya begitu-begitu aja gitu. Tapi dia segera kembali kepada kehalusan hati.
dia kembali kepada ketenangan, kembali kepada optimis kembali. Jadi tidak berlarut-larut. Nah, itu ciri khas orang bertakwa. Tapi kalau dia bergumul dengan kegelisahan, ibu-ibu tetap bingung lagi, tetap membanding-bandingkan diri kita atau keluarga kita dengan orang lain dari segi materi, itu tidak termasuk orang bertakwa. Jadi ciri khas orang bertakwa itu adalah dia segera kembali kepada kehalusan hati. Jadi didominasi setiap saatnya itu adalah dengan ketenangan hati dari hasil ibadah ya. Makanya Imam Ghazali bilang jangan merasa mengumpulkan amal, jangan. Jadi ciri khas amal yang diterima itu adalah nikmati ketenangan hati di setiap saat. Jadi ingat Allah, tenang gitu hati. Kalau bahagia beda Pak. Kalau habis proyek datang transferan bahagia, itu baru. Ya Bu ya, bener nggak? Ibu-ibu gorengan tuh, saya tadi makan gehu, nggak tahu siapa yang bikin itu, enak banget di sini. Mana Bapak tadi? Enak banget. Ibu-ibu jualan, laku banget, seneng nggak Bu? Itu bahagia Bu. Baru sampai tahap bahagia. Kalau bahagia ada alasannya. Kata ibu-ibu, Pah pokoknya aku mah mau beda. Uang lauk mau beda. Uang pakaian mau beda. Per bulannya berapa. Uang perhiasan mau beda, uang makan mau beda, segala macam disebutin tuh ya. Ibu-ibu, saya pernah ceritanya, kayaknya belum di sini deh. Saya itu pindah ke Gunung Sindur, Bu, maaf agak lebar ya. Saya itu pindah gara-gara pandemi itu, krisis ekonomi, saya pindah ke Gunung Sindur. Deng, beli petak udah 8 tahun yang lalu kayaknya deh. Zaman Pak SBY, makanya saya berterima kasih kepada pemerintah karena dapat subsidi rumah itu. Ukuran tanah 60 meter, kecil banget. Orang cicilannya 680 kok. Sama aja dengan kontrak itu. Di Rawakalong Bu, enak. Kalau sekarang saya merasa bersyukur luar biasa. Nah pindah ke sana, pas pindah ke sana itu karena krisis ekonomi harus bayar 2 kontrakan di Ciputat sama cicilan rumah di sana. Pas pindah ke sana itu, istri kan, nih Islam bicara, ayat-ayat itu ada berapa ayat bicara di Al-Quran tentang sifat perempuan. Perempuan itu kalau ngelihat emas, langsung dia belotot gini. Silau, betul nggak Bu? Oh, kata siapa? Taman rumah kan di sini nih, misalkan ya kan yang bersaing emang siapa? Bukan bapak-bapaknya biasa aja. Yang penting bisa berteduh dari angin, dari itu udah beres. Perempuan nggak mau, dia tamannya harus saling bersaing, itu halaman rumahnya itu. Itu perempuan. Pakaian, seragam majelis taklim, kalau perlu punya 5 itu seragam majelis taklim. Itu perempuan, bapak-bapak enggak. Nih ceritanya nih bicara nafsu nih Bu nih. Istri saya ngojok-ngojok. Ayo Bi, cepat bikin warung, nanti keduluan sama orang. Akhirnya saya udah ngukur pribadi saya, karena saya aktif di privat, ngisi khotbah, ngisi ceramah, terus ngajar para pemulung gitu, kegiatan sosial. Saya udah memprediksi kegiatan sosial saja 60% dari kegiatan saya itu sosial, ngajar di pemulung, di apa. Saya udah nebak, nggak bakal keburu ngewarung dalam hati itu. Cuman kan nggak bisa Pak keras sama istri ya. Nggak bisa dia, Bi cepat Bi, nanti keduluin sama orang, nanti bikin warung. Di sini belum ada, kita bikin. Udah beli rolling door, beli pagar segala macam. Warung ibu mau tahu jalannya cuma berapa, 1,5 tahun. Udah gitu istri saya merasa capek sendiri, saya juga capek sendiri. Akhirnya warung berhenti. Bikin kolam buat anak tuh cuma berapa meter. Kalau musim panas ya biar anak mandi di situ di depan rumah. Kepake cuma 2 bulan, setelah itu nggak kepake. Setelah itu akuarium bikin juga agak gedean. Apalagi akuarium, ngurus ikannya aja udah pusing minta ampun saya. Pernah berapa cupang, pokoknya udah pusing aja. Ternyata kalau ngurus akuarium doang tok mah, ya emang bisa husu. Tapi karena saya harus ngajar, harus apa, kan nggak keburu juga ngurus akuarium. 2 minggu usia akuarium yang sudah dibikin itu. Semuanya adalah nafsu. Saya bengong di hadapan, maksudnya menghadap Allah, mengingat Allah, Allahu Akbar. Ternyata nafsu itu kerja nafsu seperti itu. Luar biasa. Saya nyatakan di sini Pak, bareng-bareng, luar biasa. Itulah cara kerja nafsu. Nggak ada yang kepake. Warung baru 3 minggu yang lalu ditutup rolling door-nya. Orang tikus masuk kok ke dalam udah pusing segala macam. Selama 3 bulan, mumet di sini, tikus masuk ke dalam, bayangin. Dari rolling door itu masuk ke dalam rumah. Tutup warung udah nggak keburu.
Yang renang sekarang udah nggak dipakai, orang baru berapa bulan udah nggak dipakai kok sama anak saya juga. Akuarium apalagi 2 minggu usianya, padahal nemboknya bisa 3 hari itu. Allahu Akbar. Semuanya adalah nafsu. Ini saya nyatakan nih supaya kita tidak apa namanya, lalai ya. Itulah nafsu. Jadi nafsu tapi dalam Islam ada dua ya Pak ya. Ada nafsu kebaikan, ada nafsu yang lebih ke materi. Yang tadi itu loh, itu agak ke pinggir itu. Jadi hati-hati ibu-ibu, Pak, itu tuh perhiasannya kok tetangga kita udah nambah lagi kayaknya deh, itu gelangnya ada berapa. Jangan Bu. Itu nafsu yang cenderung ke pinggir. Yang kebaik apa? Nafsu yang cenderung baik itu ya ini datang terawih. Ternyata soal iman itu Pak nggak hanya semata Allah lillahi ta'ala, pokoknya karena Allah. Ya iya, itu kan tidak setiap orang. Para rasul, para nabi, iya udah dicetak begitu. Para wali, iya udah dicetak begitu. Tapi orang biasa kita, iman itu masih tertali dengan antar subjek. Jadi kalau ibu datang ke sini gara-gara malu sama tetangga saya udah berapa kali taraweh, sementara saya belum sekali-kali acan. Nah itu sebenarnya, malu itu bagian dari akar-akar iman. Luar biasa. Jadi jangan sampai iman itu diartikan, oh enggak saya mah pengen lillahi ta'ala. Ya enggak semua orang, para wali mah udah nyampe ke sana. Kita mah belum. Jadi iman itu masih diukur dari akar-akar antar subjek itu ada hubungannya. Jadi malu lah intinya mah. Jadi berawal dari malu dulu. Kalau nanti mah udah nggak ada istilah malu lagi ya saya datang ke mana? Ke masjid itu ya karena saya butuh Allah, butuh ketenangan. Jadi bahasanya tuh sudah butuh Allah. Tapi kalau ibu-ibu masih dalam tahap malu, saya malu nih terawih. Tetangga udah berapa kali, sedekah itu rajin banget ya, saya malu. Nah itulah sebenarnya akar dari iman. Ibu jangan heran, justru keimanan itu semua berangkat dari malu, rasa malu itu. Ya Bu ya, aduh jadi ini nggak kebahas nih. Sebentar Pak, sebentar lagi. Setiap saya ceramah emang nggak tuntas ya. Setiap temanya itu. Nah di sini para ulama, jadi ada syariat, ada hakikat. Syariat itu sholat. Ada ulama yang kebablasan, kelompok tasawuf itu ada ulama yang kebablasan, nggak perlu syariat, nggak perlu sholat, yang penting eling. Kan ada istilah begitu ya, apalagi di daratan Jawa itu kan awal-awal sebelum Islam, kelompok Islam modern ada itu, di kita masih begitu. Yang penting eling, yo nggak bisa, semua harus melalui syariat. Tapi Rasul aja bilang, dan ini sahih hadisnya, kata Rasul yang sampai itu bukan puasanya, bukan sholatnya, tapi takwanya. Jadi keikhlasan berpuasanya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelompok ini ada dua. Kalau kelompok Universitas Al-Azhar itu kan agak moderat. Makanya mengistilahkan lahir istilah tasawuf. Itu kan datang dari kampus. Jadi dari gejala-gejala keagamaan, spiritual gitu ya, dikonsepkan ternyata orang yang sedang menuju ke Allah itu disebut dengan apa namanya? Salik ya, para salik. Gerakannya disebut dengan gerakan tasawuf, maka lahir istilah tasawuf. Nah, jadi tasawuf itu dari hakikat, ada syariat, ada hakikat, ada melaksanakan sholat, tapi ada hatinya, kita bersolat itu karena Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ibadah haji itu, walaupun dari korupsi, sah ibadah haji, sah. Ibu-ibu sholat, inget ke lote, di pikiran lote mat aja, atau Superindo yang lagi ini apa, yang lagi enak. Ya apa aja lah pokoknya ya. Mixu misalkan, kalau kata anak saya, kamu udah pernah ke Mixu? Apa Bi? Mixu Saban kan gitu. Yang es krim itu loh. Ibu misalkan inget ke lote atau inget ke aset ya. Aduh si ayah nih habis dapat proyek nih 200 juta ntar buat DP rumah di mana gitu. Itu lagi sholat nginget begitu. Sah apa enggak? Sah tetap Bu. Tuh fikih bicara begitu. Karena fikih itu apa yang terlihat oleh mata. Jadi syarat dan rukunnya, selama syarat dan rukunnya tidak ditinggalkan, sah sholat. Misalkan kalau zakat harus dari yang halal sih ya kalau zakat. Tapi kalau misalkan ibadah haji, kalau ibadah haji itu berangkat tapi hasil dari korupsi, tetap sah ibadah hajinya. Apakah diterima oleh Allah ibadah hajinya? Ya bapak-bapak silahkan mikir sendirilah, berat kali ya diterima. Kecuali orang itu setelah ibadah haji atau sebelumnya tobat, terus uang itu dikembalikan, mungkin baru bisa diterima oleh Allah. Jadi ada yang diterima, ada yang sah doang tapi tidak diterima, ada yang sah dan diterima. Nah kayak gitu Pak.
Nah, ayat-ayat Quran banyak bicara tentang syariat dan hakikat. Jadi istilah tasawuf itu ya ada tentang hakikat. Yang kedua, Allah menggunakan kalimat akimu kalau bagi orang yang sholatnya benar. Misalkan contohnya dalam Quran surat Al-Hajj. Wal muqimis sholah. Jadi dipanggilnya ya dengan orang-orang yang benar-benar sholat itu, yang khusyuk itu ya dengan akimu. Sedangkan untuk orang yang sholatnya asal-asalan, Allah panggil dengan al-musallin. Ini setengahnya aja ya Bu ya. Soalnya waktunya juga. Nah, pertaruhan sholat yang benar, yang pertama tandanya adalah dia sering mengingat Allah. Oh, dahsyat Bu. Jadi kalau kan level ibadah itu, kalau yang level biasa itu, di Quran juga banyak dinyatakan. Misalkan, jagalah keluargamu dari api neraka. Itu ternyata baru tahap tengah Bu. Jadi kalau orang sudah melampaui itu, dia sudah bukan lagi itu. Tapi dia betul-betul, dia ingin disayang Allah, dirangkul Allah, dia ingat sama Allah. Berpijaknya dia sudah bukan lagi takut neraka atau enggak, dia tetap takut neraka. Tapi yang dipikirannya, pijakannya bukan itu lagi. Pokoknya aku betul-betul ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hari lagi, bukan 5 menit lagi. Per menit ingat Allah. Dan dia benar-benar, padahal dia masih ada maksiatnya loh Bu. Pak, masih ada maksiatnya. Tapi daya rangkulnya itu, dia meyakini bahwa Allah merangkul dia, sampai dia ketika nonton TV aja, dia ingat Allah, subhanallah, ingat Allah. Padahal dia sadar bahwa maksiat masih ada di tangan dia. Kadang barang-barang yang tidak halal masih masuk ke dalam diri dia. Tapi daya rangkulnya dia, kekuatan kepada Allah itu, Allah merangkul dia. Yakin banget. Dan secara logika, kita aja ingat sama pacar. Saya aja Bu, sama istri saya itu kan beda 4 tahun. Tapi itu berasa beda 16 tahun. Jadi istri saya itu kayak lebih muda gitu. Tiap saat saya merasa senang ngelihat istri saya itu. Tiap saat. Tapi nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu sama juga Pak ya. Saya tanya yang jujur, bapak-bapak melihat ibu-ibu senang nggak tiap saat? Ya mudah-mudahan senang ya Pak ya. Karena saya terbukti, saya sendiri merasa sama. Apalagi ya Allah, udah badannya dikasih ke saya, udah dia nyediain sop ya Bu ya. Entah sop iga, entah sop apa, saya kadang ya Allah, nikmatnya itu luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai segitunya. Makanya saya tanya ke bapak-bapak, loh Ustaz, itu apa bisa dibentuk kayak gitu? Bisa Pak. Instingnya harus kuat. Ya Allah, gua nih lihat bini gua harus, pokoknya tiap saat mohon senang ya Allah, mohon bahagia pokoknya. Saya tanya bapak-bapak, bisa nggak Pak? Sekali lagi saya tanya, bisa nggak Pak? Bisa, asal jangan matanya bapak-bapak melotot kemana-mana. Ini mau istri orang lewat atau apa gitu, yang nggak ini dipelototin, yang nggak bakal inilah. Saya juga udah mikir kok, dalam konsep psikologi itu kalau diislamisasi, bisa Pak. Istri kita itu relatif cantik itu. Kalau itu kita fokus pada, misalkan, ya Allah, minta gitu kalau, ya Allah, mudah-mudahan lihat bini saya benar-benar cantik setiap saat. Padahal istrinya itu kalau diukur biasa aja. Di mata orang. Loh, kalau Allah jadiin di mata kita cantik dan menggairahkan, apa kita mau boleh buat? Setiap saat bayangin coba. Gimana nikmatnya kita dalam berkeluarga. Aduh, kayak habis masanya. Udah, nanti lagi ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.